Sebelum kalian melanjutkan kisah ini, jangan lupa ya guys, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari kelanjutan kisah ini. Jangan lupa like dan komen ya guys, supaya admin semangat mengembangkan kelanjutan kisah ini. Terima kasih. Kisah dua kasta yang berbeda. Episode 04. Setelah Bapak Andre tahu nama pemuda yang berada di rumah sakit Mitra Sehat, tanpa menunggu lama, Bapak Andre pun langsung menelpon Rena. Rena yang kebingungan saat ini masih tetap berada di tempat kejadian perkara. Pikirannya kacau, kelakuannya pun tak tenang. Apa dia merasa bersalah atau gimana ya? Ya pasti dia merasa bersalah. Karena dialah Vino rela dari desa ke kota, hanya untuk mengembalikan dompet yang ditemukan Vino di pasar. Tak berselang lama Rena pun mendengar suara handphone Androidnya berbunyi. Rena yang tahu kalau itu papanya yang menelpon, dia pun langsung mengangkat telepon dari papanya. Halo Pah, Papa sudah telepon Bapak Angga. Siapa dia dan gimana keadaan pemuda itu Pah? Sudah nak, kamu jangan panik seperti itu. Kamu langsung ke rumah sakit saja. Tolong pastikan, apa benar itu Vino atau bukan? Karena Bapak Angga tadi telepon Papa. Katanya, namanya Alvino Erlangga. Papa kurang tahu pasti nak. Apa betul dia itu Vino atau bukan? Baik Pak, Rena langsung ke rumah sakit sekarang. Iya nak, hati-hati. Baik Pak. Di waktu itulah, Rena, dengan terburu-buru dia, langsung menuju rumah sakit Mitra Sehat. Jalanan di waktu itu ramai dengan pengendara motor ataupun sepeda, sehingga mobil mewah Rena sangat kesulitan ketika melintasi jalanan. Pikirannya pun tambah risau dan hatinya pun tak tenang. Di lain tempat, Vino yang berada di rumah sakit saat ini sudah mulai siuman. Jari jemarinya mulai bergerak sedikit demi sedikit. Akan tetapi kaki kanannya tak bisa bergerak, dikarenakan kaki kanannya retak. Dokter yang merawat Vino pun meminta bantuan kepada wanita yang telah membawa Vino ke rumah sakit Mitra Sehat, supaya Vino selalu dalam pengawasan. Non, tolong jaga Mas ini ya. Karena untuk sementara ini, dia belum bisa bergerak. Tolong bantu dia ketika mau minum obat. Baik dok, sekalian diurus administrasinya ya non. Baik dok, terima kasih. Iya non, sama-sama. Rupanya, yang menabrak Vino itu adalah wanita. Wanita itu yang awalnya di luar ruangan, saat ini sudah berada di dalam. Vino yang baru siuman, sedikit demi sedikit kedua matanya mulai terbuka. Pandangan matanya yang awalnya kurang jelas, saat ini sudah kembali normal seperti biasa. Di waktu itulah, Vino kaget, dia kebingungan dia, karena Vino melihat seorang wanita cantik sedang duduk di sampingnya. Dengan nada parau Vino pun mulai bicara kepada wanita yang berada di sampingnya. Non, aku ada di mana ya? Dan non sendiri ini siapa? Mas, saat ini kamu ada di rumah sakit Mitra Sehat. Aku Risa Mas yang menabrak kamu tadi. Tapi Mas jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah aku lakukan. Sekali lagi aku minta maaf ya Mas. Iya non, gak apa-apa. Risa yang mendapat pesan dari dokter untuk memberikan obat kepada Vino. Risa pun langsung memberikan obat tersebut kepada Vino. Ini Mas, obatnya diminum dulu. Mas, kalau aku boleh tahu nama Mas ini siapa? Aku Vino non. Aku Risa Mas. Mas ini dari mana? Aku dari desa seberang non. Mas di sini tinggal di mana? Baru kali ini aku ke kota. Karena ada kepentingan keluarga non. Oh iya, keluarga Mas ada di sini atau di desa? Mereka ada di desa non. Tapi non tidak usah repot-repot menghubungin mereka. Aku tak ingin mereka cemas. Sudah aku gak apa-apa non. Sebentar lagi aku juga bisa pulang. Jangan-jangan Mas. Mas Vino di sini dulu sampai keadaan Mas baik betul. Oh iya, sampai lupa. Mari diminum dulu Mas obatnya. Baik non. Risa yang tak jauh jaraknya dari Vino langsung menyuapin obat tersebut ke mulut Vino. Ini Mas obatnya. Iya non. Dengan bantuan Risa, Vino pun langsung meminum obat yang telah diberikan Risa kepadanya. Di lain tempat, Rena yang berada di dalam perjalanan
telah memasuki halaman parkir rumah sakit Mitra Sehat. Dengan perasaan cemas bercampur penasaran, Rena langsung berjalan menuju loket di rumah sakit Mitra Sehat. Tak berselang lama, Rena pun sampai di loket. "Maaf mas, pasien yang baru masuk tadi di mana ya?" "Oh non Rena rupanya. Emangnya siapa yang sakit non?" "Temen aku mas, kecelakaan tadi sore. Kalau boleh tahu atas nama siapa ya non?" "Atas nama Alvino Erlangga mas. Pasien yang kecelakaan tadi itu di ruangan anggrek nomor 4. Mari non Rena aku antar ke sana." "Baik mas." Rena yang mendapat perlakuan khusus dari petugas rumah sakit Mitra Sehat. Dia pun berjalan membuntuti petugas rumah sakit Mitra Sehat. Mas, tolong kamu urus administrasinya ya. Biar aku semua yang membayarnya." "Baik non, siap laksanakan." Tak berselang lama, petugas yang mengantarkan Rena pun sampai. Tepat di depan ruangan anggrek nomor 4. "Non Rena, ini ruangan pemuda yang non Rena maksud. Terima kasih ya mas atas bantuannya." "Iya non, sama-sama." Tanpa menunggu lama, Rena pun langsung membuka pintu ruangan. Dari kejauhan, Rena melihat wanita cantik sedang menuangkan segelas air putih ke mulut Vino. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikutin terus artikel Love Story. Caranya, tekan logo subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari kelanjutan kisah ini. Like dan komen juga ya, supaya aku semangat mengembangkan kelanjutan kisah romantis ini. Terima kasih.